Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 kita baca secara bersama-sama. Kolose pasal 2 Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 kita baca secara bersama-sama. Setelah itu ketiga di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 kita baca secara bersama-sama. Setelah hitungan ketiga kita baca dari judul perikopnya. Sekali lagi Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 kita baca dari judul perikopnya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka hari ini tema yang akan saya sampaikan untuk kita bersama, mengucap syukur. Mengucap syukur, karena saya lihat dari ayat 7 katanya begini, di frase terakhir dia bilang, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saya ambil temanya mengucap syukur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang mengucap syukur, itu ciri khas ucapan orang Kristen yang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu berarti dia ada mendapatkan sesuatu daripada Tuhan sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu artinya dia memiliki sesuatu yang diberikan oleh orang lain bagi dirinya, sehingga ketika dia mendapatkannya dia mengucap syukur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya ada orang yang memberikan kita sesuatu, misalnya kita butuh motor dalam pelayanan, kita bergumul kepada Tuhan dengan segenap hati. Akhirnya ada yang tergerak hati dan memberikan itu kepada kita. Ketika kita menerimanya, berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mengucap syukur itu karena mendapatkan sesuatu. Sering terjadi mengucap syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan terus berjalan. Mengucap syukur itu ada di dalam setiap kehidupan kita manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau ada anaknya yang sudah kuliah, setelah kuliah sudah diwisudahkan, dia mengucap syukur karena anaknya mendapat titel, sehingga nanti ke depan dia mendapat pekerjaan, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, banyak yang terjadi dalam mengucap syukur, sehingga adakan tanda mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang mereka pakai ada acara ucapan syukur, bunuh babi, bunuh ayam dan lain sebagainya untuk menikmati sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga banyak hal mengucap syukur itu, bahkan ada yang mencucurkan air mata. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Contoh misalnya, setelah ada orang tua, misalnya ada opa dan oma, setelah nanti misalnya kedua orang tua juga misalnya dinikahkan anak mereka, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, yang diharapkan oleh oma dan opa adalah anak cucu mereka. Mereka mengharapkan bahwa mereka akan dapat cucu dari si anak mereka, dari cucu dari ini mereka, cece dari anak mereka, cucu mereka itu. Dari kedua orang tua juga mengharapkan bahwa anak saya ini mereka dapat, kami dapat anak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan setelah seseorang menikah, yang dia harapkan dia mendapatkan anak. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bahkan ada yang terjadi kalau dia sudah nikah, ada yang keguguran berulang-ulang. Dia sedihnya minta ampun, Tuhan, saya ingin memiliki anak. Nah, saya berjanji di hadapan Tuhan, saya akan memberikan dia, diserahkan pada Tuhan untuk melayani di masa yang akan datang. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap kali ini ada proses, ada keguguran. Nah, setelah ternyata Tuhan menjawab doa dia, dan dia merasa bahwa anaknya betul-betul dilahirkan. Ketika dia melihat wajah anaknya, betapa mengucap syukurnya dia kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bahkan mencucurkan air mata, karena inilah yang dia nanti-nantikan, yang dia harapkan daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara dalam konteks ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Kalau kita kembali kepada konteks yang ini, seperti saya katakan tadi, tema yang saya sampaikan kepada kita bersama adalah mengucap syukur. Nah, kalau kita berbicara di dalam konteks ini
ada berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga saya katakan bahwa poin yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Mengapa kita mengucap syukur? Poin yang pertama yang saya sampaikan kepada kita, karena kita telah mendapatkan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita telah mendapatkan Kristus. Bahkan di ayat 6 katanya, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kamu telah menerima Kristus. Sehingga saya katakan tadi, mengucap syukur karena telah mendapatkan Kristus. Bagaimana caranya mendapatkan Kristus? Menerima Kristus supaya kita dapat. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita terima, kita dapat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita mengucap syukur karena mendapatkan Kristus? Karena di dalam Kristus ada keselamatan. Karena di dalam Kristus ada jaminan kehidupan kita. Karena di dalam Kristus ada kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena di dalam Kristus ada kepastian bahwa kita akan dibawa ke surga oleh Tuhan. Apabila kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah menebus dosa saya. Yang tadinya saya orang yang berdosa, yang seharusnya jalan saya akan dibinasakan ke tersebut tempat yang apinya tidak bisa padam, yaitu neraka. Tetapi karena pertolongan Tuhan mati tersalib dan disuruh saya menyambut dengan iman, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dengan segenap hati mengaku bahwa orang berdosa di hadapan Tuhan, maka disitulah kita telah mendapatkan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka daripada itu, ketika kita sudah berada di dalam Yesus Kristus, seharusnya kita berpikir bahwa saya sudah mendapatkan Kristus dalam hidup. Karena tiada hal yang lebih berarti daripada dibanding mendapatkan Kristus di muka bumi ini. Boleh orang mendapatkan motor, mobil, kekayaan dan lain sebagainya, itu ucapan syukurnya karena mendapatkan itu. Tetapi bukan itu yang paling nomor satu. Yang paling nomor satu adalah mendapatkan Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mendapatkan Kristus, kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat itu semua itu percuma, tidak ada gunanya. Karena itu cuma kesenangan sementara saja, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang katakan, karena kita telah mendapatkan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan Kristus dalam hidup kita? Di sini siapa yang sudah mendapatkan Kristus dalam hidupnya, Bapak Ibu? Coba katakan. Jangan sia-siakan kehidupan kita kalau kita di luar Kristus, maka kebinasaan yang akan kita nantikan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur karena mendapatkan Kristus. Nah, banyak orang berkata, bagaimana nanti kalau mereka percaya Yesus dengan sungguh-sungguh mereka sudah menjadi orang Kristen, tetapi tanpa mengetahui konsep keselamatan yang benar. Apakah dia dijamin mendapatkan Kristus? Tentu tidak. Karena yang Tuhan mau ketika sudah mendapatkan Kristus harus memiliki pengertian yang benar tentang konsep keselamatan yang benar. Kalau konsep keselamatannya tidak benar, maka tidak ada jaminan untuk mendapatkan Kristus, dan tidak ada jaminan akan dapat hidup kekal. Tidak mungkin Tuhan bawa ke surga, karena pemilik surga adalah Kristus. Maka kalau orang beriman yang benar kepada Kristus, maka dijamin dia akan dibawa ke surga oleh Tuhan, dan harus mempunyai iman yang benar. Nah caranya supaya mempunyai iman yang benar harus lihat dari Alkitab. Nah banyak orang hari ini berkata bahwa supaya saya bisa masuk surga, saya harus melakukan perbuatan baik. Itu tidak dihitung oleh Tuhan. Karena ada tambah satu jalan lagi. Sedangkan Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana caranya melalui Yesus supaya masuk surga? Harus mengakui kesalahan bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi segala dosa, jika kita mengaku dosa kita, bagaimana cara mengaku? Mengakunya bahwa betul Tuhan, saya orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Tetapi saya percaya dengan segenap hati dan bersyukur bahwa Tuhan telah menanggung semua hukuman dosa saya di atas kayu salib. Maka di situ semua dosa kita lunas dibayar. Lunas artinya dosa yang dulu dibayarnya, dosa yang sekarang ini dibayarnya, bahkan dosa yang akan datang dibayarnya. Kalau dosa yang akan datang tidak dibayarnya, maka tidak lunas karena masih ada yang sisa. Tetapi lunas dibayar dengan pengakuan seperti saya katakan tadi. Tanpa ada perbuatan baik yang kita gabung di situ supaya selamat.
Kalau tanpa perbuatan baik kita gabung situ supaya selamat, maka justru itu tidak ada jaminan, justru itu menyimpang dari kita, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan, dan Tuhan tidak hidup itu menjadi sebuah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita hanya menyambut dia dengan iman. Tuhan, engkau pribadi yang telah menyelesaikan dosa, telah menembus semua dosa, dan semua dosa yang dilakukan, engkau sudah menyesal di hadapan Tuhan. Nah di situ kalau dihitung semua dosa kita, lalu harus dibayar. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan bahwa Tuhan untuk perbuatan baik saya supaya membuat saya selamat, berarti Tuhan bohong. Dia bilang sudah lunas, kamu bilang belum, masih ditambah perbuatan baik saya. Berarti Tuhannya yang Paulusnya yang bohong, yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menulisnya, atau manusianya yang bohong. Tidak mungkin Paulus bohong karena dia adalah Rasul Kristus menurut Alkitab. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan Tuhan bilang di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Artinya semua dosa yang dulu, sekarang, bahkan dosa yang akan datangnya selesai. Kalau yang ini belum dibayar, berarti belum selesai. Karena hanya yang dulu sekarang. Kalau yang ini tidak dibayar, berarti tidak selesai. Jadi itu bisa katakan bahwa Tuhan bohong lagi kalau begitu. Dia sudah bilang selesai dengan dulu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka daripada itu kita harus bersandar pada Alkitab. Tidak boleh di luar Alkitab seperti itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu Paulus mengatakan bahwa segala dosa kita ini telah ditanggung oleh Tuhan lunas. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kita baca secara bersama-sama. Nah, sedangkan mereka itu harus benar-benar percaya kepada Injil Kristus, baru bisa Roh Kudus masuk ke dalam hatinya untuk memeterikannya. Sedangkan anak kecil tidak bisa percaya, maka dia tidak mungkin dimeterikan oleh Roh Kudus. Tetapi itu khusus anak kecil ditanggung langsung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dia tidak butuh percaya, karena memang dia belum bisa bertanggung jawab, dia belum bisa berbuat dosa. Hanya dosa yang terjadi itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan itu telah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi anak kecil tidak dituntut tanggung jawab, tidak dituntut beriman, tidak dituntut percaya. Hanya orang yang telah berbuat dosa, yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, baru minta pertobatan dari diri, minta iman yang benar kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hari ini banyak orang yang mengatakan supaya masuk surga banyak hal. Ada yang rajin ke gereja, ada yang kita lihat sekarang ini orang jarang-jarang ke gereja. Pada saat cuci tangan baru datang, pada saat buka tangan baru datang, setelah itu selesai urusan, tidak ada lagi urusan. Padahal Tuhan bilang Ibrani pasal 10 ayat 25 katanya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Itu tidak boleh Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kita di tempat ini yang sudah mendapatkan Kristus di dalam hidup kita, maka kita harus ada kesetiaan terhadap kebenaran. Kita tidak boleh kendor begitu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ini coba kita lihat satu tokoh Alkitab yang telah mendapatkan Kristus. Coba kita lihat di dalam Lukas. Ini contoh-contoh yang baik untuk kita tiru, untuk kita laksanakan dalam hidup kita sebagai orang yang telah mendapatkan Kristus begitu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Ada seorang tokoh yang luar biasa namanya Simeon. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan membacanya secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang kepada Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat,
Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simeon adalah orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah memberikan posisi Yesus yang benar, dan ambil posisinya yang tidak benar itu oleh Tuhan, sehingga Tuhan lagi yang berdosa sebagai manusianya, dan Dia yang benar, dan dihitung dia sebagai pribadi yang benar dan yang saleh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan Roh Kudus menuntut dia ke Yerusalem, katanya, supaya dia pergi ke situ dan melihat wajah Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya di sini katanya, di sini ayatnya yang ke 28 dia bilang, ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dia mengucap syukur karena telah mendapatkan Kristus. Dia telah melihat wajah Yesus Kristus. Betapa senangnya dia, betapa luar biasanya hatinya bersukacita di mana dia melihat juru selamatnya yang akan menyelesaikan dosa kelak, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia bilang sebentar lagi dia akan mati. Dan dia bilang setelah dia melihat, dia bilang, iya, dia boleh mati sekali. Aku akan pergi, aku akan mati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia telah mendapatkan Kristus. Dia telah melihat Kristus pada waktu dia masih kecil, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia dihitung orang benar. Kenapa? Karena dia percaya bahwa anak ini yang akan menjadi juru selamat dunia. Anak ini akan datang menanggung dosanya agar dia posisinya dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga dia dihitung orang benar, dihitung menjadi orang saleh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia ketika melihatnya, dia bilang dia sangat mengucap syukur dan memujinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa seperti itu? Kalau kita saja sekarang kalau mendapatkan anak baru keluar, baru kita lihat wajahnya seperti Simeon melihat wajah Yesus di sini, kita mengucap syukur dan sambil menangis karena Tuhan telah memberkati sehingga mendapatkan anak dengan penuh mencucurkan air mata. Nah, bagaimana mungkin Simeon tidak menangis? Saya pikir dia juga menangis. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia telah mendapatkan seorang bayi yang nanti akan jadi juru selamat bagi kehidupannya ke depan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia pasti merasa bersyukur. Itu dia bisa mengeluarkan air mata. Orang itu bisa bersyukur, bisa menangis itu karena syukur, dan dia menjatuhkan air mata karena senang, karena terharu. Tapi ada orang yang menjatuhkan air mata karena penderitaan, karena sedih. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia di sini katanya melihat dan memuji Allahnya, dan dia bilang, kalau aku sekarang aku boleh bersyukur, aku telah mendapatkan engkau, aku telah melihat engkau. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kalau kita sudah seperti Simeon, kita sudah mengetahui dari kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, kita perlu iman yang benar kepadanya, kita harus bertobat dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang sudah mendapatkan Kristus, kehidupan kerohaniannya semakin meningkat, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi kebenaran Tuhan. Bagi yang belum, mari buka hati, jangan keraskan hati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari buka hati supaya Roh Kudus menuntut, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kalau kita mengeraskan hati terus menerus, jangan sampai kita seperti Firaun, di mana Firaun kalau dikasih tulah oleh Tuhan, dia bilang kepada Musa, mari Musa, doa kepada Tuhanmu, doa kepada Allahmu, supaya saya ini mau mendekatkan diri padanya. Tapi ketika Musa berdoa kepada Allah Jehovah, dia bilang, dan tulahnya tidak ditumpahkan lagi pada dia, tidak dikasih lagi hukuman, dia mulai ada belokkan. Dia permainkan Tuhan, dia tipu-tipu Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan keraskan hatinya, walaupun kita ada hati, ada niat untuk mau dengan kebenaran. Kalau kita mengeraskan hati kita, mengeraskan terus-menerus, kalau sudah finish, sudah Tuhan bilang stop, saya tidak kasih lagi kesempatan kepada kamu. Tuhan keraskan hati kita, tidak ada lagi yang bisa buka hati kita. Seperti kapal Nuh waktu itu. Ketika kapalnya mau ditutup, itu bukan Nuh yang tutup, Tuhan yang tutup, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah tutup, Nuh mau buka kasih orang lain supaya masuk ke dalam, tidak bisa. Kecuali Nuh yang tutup, baru Nuh buka bisa. Tapi persoalannya,
Tuhan yang tutup. Tidak mungkin lu bisa membukanya lagi. Artinya itu menandakan bahwa jangan kita mengeraskan hati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau sudah mengetahui kebenaran lewat pengajaran yang benar, sudah diyakini ini benar sesuai dengan Alkitab, jangan tunda-tunda waktu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti Tuhan akan datangkan kesesatan atas diri kita. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika. Nah, kalau Tuhan yang datangkan kesesatan, tidak bisa lagi kita dapat kebenaran. Coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 dan 11. Coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 dan 11. Tuhan yang mendatangkan kesesatan di sini, bukan manusia lagi. Tuhan yang mendatangkan kesesatan karena manusia tidak cinta kebenaran. Coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan 11, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi katanya ayat 10 katanya, dia bilang, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka, maka katanya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah mengetahui kebenaran, bahwa apa yang diajarkan sudah sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Alkitab, itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, itu pengajaran sudah benar, lalu kita tidak mau dengan itu, lalu kita tetap mengeraskan hati, lalu kita tetap mau, kita sudah tahu yang benar, lalu kita tidak mau, terus-terus begitu, nanti Tuhan keraskan hati kita. Berarti kalau kita tidak mau dengan kebenaran, maka kita mau yang dusta, artinya yang berbohong. Karena sekarang ini juga di gereja-gereja lain juga mengajarkan bahwa yang mereka ajarkan semua kebenaran. Mereka juga meyakini mereka punya benar, tetapi dasarnya bukan yang mereka yakini, dasarnya sesuai Alkitab atau tidak, itu persoalan. Tapi karena banyak orang yang tidak mau menguji dan disangka-sangka benar, akhirnya dia tidak mendapatkan kebenaran karena dia memang hanya pertahankan yang dia punya. Sedangkan kita bukan pertahankan yang kita punya, kita pertahankan apabila itu sesuai dengan Alkitab. Kalau kita menyumpah tidak sesuai dengan Alkitab, kita tidak mau seperti itu. Artinya Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kalau kita sudah tahu kebenaran apa yang diajarkan, itu sebuah kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, mari segera kita betul-betul menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita segera yang menunjukkan bahwa kita cinta kebenaran, bergabung dalam jemaat yang benar. Kalau kita tidak ada hati seperti itu, kita mengeraskan hati, berarti kita percaya akan dusta. Artinya kita masih mungkin ada kemungkinan untuk mau percaya dengan pengajarannya seolah-olah benar kata mereka, tetapi sebenarnya tidak benar. Kalau dia tidak benar, berarti ini kebohongan. Itulah yang namanya dusta. Kalau kita tidak mau pengajaran yang benar, berarti kita mau pengajaran yang tidak benar. Kalau pengajaran yang tidak benar, itu artinya dusta, kebohongan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya, sudah meyakini, mari berdoa kepada Tuhan. Kalau hati kita masih mengerasa, berdoa, Tuhan, saya sudah tahu ini benar Tuhan, kapan saya mau gabung? Kapan hati saya tergerak? Saya takut hati saya dikeraskan oleh Tuhan. Saya takut Tuhan nanti datang dan tinggalkan saya tidak diangkat. Saya takut nanti saya mati dalam keadaan tidak menerima kebenaran Tuhan. Itu mesti ada dalam hati kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dari mari kita yang belum menerima kebenaran, yang belum meyakini itu, mari segera memberi diri kita, serahkan dipimpin oleh Tuhan. Karena ini tidak main-main, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Memang di dalam kehidupan kita banyak persoalan, di dalam kehidupan kita banyak berliku-liku, banyak masalah. Tetapi itu secara manusiawinya pasti akan jatuh. Tetapi jangan lihat kejatuhan itu, lihat kebenaran yang disampaikannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena yang dihitung Tuhan adalah ketika kita bergabung dalam jemaat yang benar, kita dihitung Tuhan sebagai tubuh Tuhan. Kalau kita tidak gabung dalam jemaat yang benar, maka kita tidak dihitung sebagai tubuh Tuhan, dan kita tidak dihitung bahwa kita sudah mendapatkan Kristus dalam hidup kita. Jadi jangan main. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti Simeon, tanda sukacitanya dia melihat Kristus, dia mendapatkan Kristus, dia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, bagi para siapa kita sudah mendapatkan Kristus, sudah tahu kebenaran, mari kita membayar harga. Dan tentu banyak ujian terjadi dalam hidup kita. Kita bisa dibenci keluarga, bisa dibenci istri, suami dan lain-lain. Tapi mari lihat kebenaran yang disampaikan benar atau tidak. Mari kita segera menunjukkan diri kita bahwa kita sudah mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, bagi yang kita sudah mendapatkan kebenaran, kita tingkatkan pengetahuan kita yang benar. Kita belajar firman Tuhan terus menerus dan ada semangat untuk hal-hal lain. Tinggalkan semua yang lama. Mari kita memulai kehidupan kita yang baru bersama dengan Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama tadi saya katakan temanya mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur karena telah mendapatkan Kristus. Dan yang kedua, mengucap syukur adalah karena hidup yang kuhidupi bukan milikku sendiri lagi, melainkan Kristus yang memilikinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur yang kedua karena hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kehidupan kita diberikan untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang kedua. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita baca secara bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita akan membacanya secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. Galatia pasal 2 ayat 20. Setelah hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang kuhidupi sekarang bukan milikku sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup yang kita hidupi sekarang bukan milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Bapak Ibu terkasih. Maka daripada itu, tetapi banyak orang hari ini dia pikir hidupnya miliknya sendiri, jadi semaunya dia. Saya mau caci maki orang, itu terserah saya. Saya mau fitnah orang, itu terserah saya. Saya mau kasih kabar yang hoax, yang bohong, itu terserah saya. Saya mau bunuh orang, terserah saya. Saya mau pakai hidup saya cari uang dan pakai uang yang halal dan tidak halal, itu urusan saya. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sangat menentang firman Tuhan. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dan Roh Kudus akan berduka di dalam hati kita. Karena hidup yang kita hidup di sekarang adalah milik Kristus, bukan milik kita lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau turun ke lapangan atau bertemu dengan orang-orang, dia pikir kalau caci maki itu biasa saja. Sedangkan itu mencerminkan kesaksian kita sudah di dalam Kristus, maka jaga perkataan kita. Hal-hal yang kontroversial, yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu kita mesti buang. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-4, coba kita lihat. Ini yang tidak boleh ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Gitu. Coba kita lihat. Efesus pasalnya yang ke-4, dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Efesus 4 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31 kita baca secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menceraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi perkataan kotor itu, fitnah itu, kegeraman itu, kemarahan, pertikaian itu dibuang dari hati kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi hal-hal yang seperti ini tidak boleh ada di dalam hati kita, tidak boleh ada simpan di dalam diri kita, karena ini hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya jelas di sini dikatakan perkataan kusuk tidak boleh ada. Jangan menganggap bahwa ini canda. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun candanya kan harus ini toh,
harus tahu ini candanya yang bagaimana, positif atau negatif. Kadang-kadang kita anggap oh ini bercanda saja, tidak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena yang orang mendengar itu sama juga dengan kita, katanya sudah benar pengajarannya, ada kesaksian yang bagus katanya, tapi caci maki orang nomor satu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak boleh ada. Dan katanya di sini segala kepahitan, jadi tidak boleh ada dendam di dalam diri kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak boleh ada, katanya kegeraman itu artinya ada marah dengan orang yang pukul orang, itu tidak boleh ada dalam diri kita. Lalu katanya kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Pertikaian itu ada tindakan mau berkelahi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dibuang. Fitnah itu ini berita yang tidak benar orang ceritakan padanya, lalu kemudian dia langsung menerima perkataan itu fitnah. Karena dia telah menerima dan dia bilang, oh iya betul yang dia omong. Itu fitnah. Itu tidak boleh ada di dalam diri kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena kalau itu ada dalam diri kita, maka itu memuaskan keinginan daging kita. Oh yang penting saya sudah puas, katanya dia begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita mengetahui ini betul-betul yang dia lakukan atau tidak. Kalau benar yang dia lakukan, maka kita, iya benar yang dia lakukan. Tapi kalau tidak benar, kita cek benar atau tidak. Jangan sampai kita diprovokasi, jangan sampai kita didukung-dukung supaya orang benci kita. Saudara yang terkasih dalam, itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Kalau ditanya sama saya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, boleh nggak membenci perbuatan orang? Boleh. Tetapi bedakan antara perbuatan orangnya dengan pribadi orangnya, itu harus dibedakan. Kalau perbuatannya tidak benar, jahat di hadapan Tuhan, tentu kita tidak suka. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu tidak boleh. Kita boleh membenci perbuatan orang yang tidak benar, jahat dengan kita. Tetapi jangan coba-coba membenci orangnya, karena benci orangnya dengan perbuatannya berbeda. Nah, coba kita lihat nanti Bapak Ibu bilang, oh atau bilang membenci perbuatan. Ada nggak di dalam kitab? Ada. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 6. Jadi kita harus bedakan antara membenci orangnya dengan perbuatan. Artinya membenci perbuatannya itu menjauhi perbuatan yang tidak berkenan. Saya tidak mau seperti dia. Itu yang harus kita singkirkan, itu yang harus kita benci. Nah, coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 6, kita baca secara bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 6, kita baca secara bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 6, kita baca secara bersama-sama setelah 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga membenci. Yohanes juga membenci perbuatannya. Artinya, saya tidak suka dengan perbuatannya itu. Tidak benar di hadapan Tuhan. Itu tidak benar. Jadi jangan kadang-kadang kita manusia ini menilai, kalau sudah tidak cocok dengan dia kita membenci perbuatan. Jangan samakan benci pribadinya, beda. Itu harus dibedakan. Membenci orangnya dengan pribadinya berbeda. Kalau membenci orang tidak boleh, harus mengasihi orang itu menurut kita. Tapi kalau perbuatannya tidak baik, kita boleh membenci perbuatannya. Artinya menjauhi, saya tidak mau seperti dia, karena ini tidak menjadi contoh dan teladan bagi Tuhan, bagi tubuh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam, jadi kita harus bisa memilih segala sesuatu. Terkadang kita begini, saya katakan tadi bahwa mengucap syukur tadi yang pertama karena telah mendapatkan Kristus, dan yang kedua mengucap syukur karena hidup yang kuhidupi sekarang bukan milikku sendiri, melainkan milik Kristus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala hal yang kita nilai di muka bumi ini harus berdasarkan ini. Saya sendiri Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan harus milih pakai ini. Kalau saya tidak pakai ini, saya berdosa terhadap Tuhan. Karena kita berurusan dengan Tuhan kalau kita membenci orang. Karena Tuhan bilang sebagai bukti kita akan kepada kebenaran, kita harus mengasihi saudara kita dengan tulus hati. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Nah, sebagai tanda kita akan kepada kebenaran. 1 Petrus pasalnya yang di 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kita bahas secara bersama-sama. Jadi kita tidak boleh membenci pribadi orangnya,
1 Petrus 1 ayat 22 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi mengasihi pribadi orang dengan segenap hati karena taat kepada kebenaran Tuhan. Jadi tidak boleh membenci saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau misalnya ada tindakan orang terhadap diri kita, terhadap jemaat yang membuat kita tersakiti hatinya atau apa dan lain sebagainya. Ada banyak ujian yang terjadi dalam hidup kita di tahun yang lama maupun di tahun yang baru ini. Ujian itu ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Kalau dia ada orang yang jahat, kita berdoa, Tuhan, saya tidak senang dengan perbuatan orang ini. Tuhan tolong. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh membenci orang. Kita harus katakan, Tuhan, dia iri sama saya. Ada satu tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius. Ini kata Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Coba kita lihat. Jadi kita tidak boleh sangka-sangka orang benci dengan kita. Tidak. Kita harus cek, oh ini orang benci betul dengan kita. Penilaiannya dari Alkitab semua begitu. Kita harus cek, kalau kita dengar cerita dari orang ya kita cek, oh dia betul benci tidak betul. Ya kita harus berdasarkan Alkitab. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Mengapa orang bisa kendor karakternya? Karena dia kurang membaca kitab suci dan bahkan kurang berdoa kepada Tuhan. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertemu dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bukan cuma bagi orang percaya, terlebih bagi orang yang di sekitar kita yang melihat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, katanya jadilah teladan dalam apa? Dalam apa? Dalam perkataanmu. Artinya yang caci maki itu tidak boleh dikeluarkan lagi. Dalam tingkah laku perbuatan kita, kasih. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi kita sudah diselamatkan. Kita semua yang ada. Kita sudah diselamatkan, maka tindakan pola pikir kita harus sehat. Tindakan kita, perbuatan kita tidak boleh ada mengatakan, oh karena dia misalnya kayak ini, misalnya oh dia ini mungkin terhormat, jadi kita menghormati dia. Yang ininya karena dia orang sederhana, kita tidak menghormati. Itu salah beda Tuhan. Ya kamu bilang jangan memandang muka, karena ini semua Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka daripada itu kita harus mengetahui hal ini bahwa kehidupan kita bukan milik kita sendiri lagi. Biarlah hati kita diatur oleh Tuhan, pikiran kita diatur oleh Tuhan, tindakan kita diatur sesuai dengan firman Tuhan. Katanya harus membaca kitab suci. Nah, salah satu yang membuat kita kendor kalau kita tidak membaca firman Tuhan, nasihat yang tercatat dalam firman Tuhan itu yang harus kita lihat semuanya, ukur sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, kadang-kadang kita merasa keinginan dari kita, oh kalau saya suka emosi, ya udah, tunggu. Saudara yang terkasih dalam, kita berurusan dengan Tuhan, bukan dengan orang itu. Dan tentu kata Tuhan tidak boleh menyakiti Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah hidup di dalam kebenaran, maka harus tindakannya benar, sikapnya benar, perkataannya benar, semuanya kita atur sesuai dengan firman Tuhan. Tapi terkadang kita jatuh. Kalau jatuh segera berdoa, Tuhan, saya sudah kena masalah. Saya takut mendapat hukuman dari Tuhan. Itu mesti ada dalam hati kita. Kalau tidak Bapak Ibu, Tuhan yang akan hukum kita. Nah, coba kita lihat dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13.
Amsal pasal 13. Mari kita buka kitab kita. Amsal 13 ayat 13 kita baca secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang mentaati firman, ia akan tidak taat pada firman, ia akan menanggung akibat. Maka jelas di sini katanya, siapa meremehkan firman, artinya main-main dengan firman itu. Tuhan bilang mengasihi saudaramu, harus berbuat yang benar terhadap sesamamu, terlebih kebutuhan. Kalau main-main dengan itu, habis kita di kebutuhan. Itu tidak main-main Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Nah, ini yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main. Coba kita lihat di dalam Filipi. Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca secara bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 8 kita baca secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 8 kita baca secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi maunya yang positif semuanya, tidak boleh ada yang negatif, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau ada di dalam hati kita di tempat ini yang masih membenci pribadi orang, masih tidak suka dengan pribadinya, tapi bukan dengan perbuatannya, maka itu belum lahir baru. Belum ada damai sejahtera di dalam dirinya seperti Paulus bilang. Kita harus saling mengampuni, itu betul. Tidak boleh ada dendam di sini. Tidak boleh ada akar kepahitan. Kalau ada pun sebagai manusia kita bisa jatuh. Kalau ada, biarlah kita berdoa kepada Tuhan yang akan mengadili dia. Nah, segala yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, saya katakan yang pertama tadi bahwa mengucap syukur karena telah mendapatkan Kristus. Yang kedua, mengucap syukur karena hidup yang kumiliki sekarang ini bukan milikku sendiri, melainkan milik Kristus. Kalau milik Kristus, maka hidup kita diberikan dipimpin oleh Tuhan sesuai dengan Roh Kudus yang akan kita. Yang positif. Tidak boleh ada yang negatif dalam hidup kita. Kalau ada yang negatif, biasanya ada orang ngomong dengan kita, nama kita. Ya silahkan saja, tapi itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi kalau memang benar yang dia omong, maka saya akan bilang, kenapa omongnya seperti ini? Tapi kalau dengar dari orang, kita tidak tanya kepada orangnya, maka kita berurusan dengan Tuhan. Itu yang paling kita harus takuti di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita harus menjadi contoh dan teladan. Kalau menjadi contoh dan teladan, maka kita harus memberikan kesaksian yang bagus. Hormati sesama. Apalagi ini kebutuhan, tidak main-main. Sebentar lagi kita akan memperingati kematian Kristus yang telah menanggung dosa kita. Itu ketika diperingati harus penuh mencucurkan air mata mengingat kasih Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, katanya kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu harus dilakukan. Tidak boleh ada perbuatan jahat dalam diri kita, dalam pola pikir kita. Karena ini tidak main-main. Untuk itu ini menjadi pedoman atau petokan bagi hidup kita supaya kita semakin memperbaiki diri kita, semakin baik di hadapan Tuhan dan kita makin ada sukacita dalam hidup kita sehari-hari. Ada amin Bapak Ibu? Baik, kita akan berdoa. Saya pimpin kita berdoa.